Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, merdeka. Yang saya hormati Bapak Kepala Lembaga, Pak Kepala Bagian Tata Usaha, Bapak Ibu Koordinator, Subkoordinator, dan teman-teman semuanya, dan yang sangat kami hormati para dosen DPK yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini jauh lebih banyak yang mengikuti upacara yang kedua ini, walaupun ada sedikit masalah teknis. Kami sangat bersyukur karena Bapak Ibu semuanya bisa menghadiri acara ini yang memang diminta oleh Kementerian, oleh Bapak Sekjen. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu saja pertama-tama kita mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena di tengah beban berat akibat pandemi ini kita bisa masih berkumpul, diberi kesempatan untuk berkumpul dan tetap menjalankan tugas-tugas berjuang untuk mengatasi masalah kita bersama, masalah kesehatan, masalah ekonomi bahkan, dan tentu saja terutama masalah pendidikan dan atau pembelajaran. Bapak Ibu yang saya hormati, bagi pendidikan, khususnya bagi pembelajaran, pandemi ini merupakan ujian untuk ketangguhan kita, ya, ujian untuk ketabahan, ujian untuk ketelatenan kita, untuk kreativitas kita, ya. Jadi dengan tekanan, dengan keterpaksaan, dengan kepepet, kita yakin bahwa kita akan menemukan, kita akan berkembang dan bahkan semakin kreatif. Kita akan terus berkreasi untuk menemukan bagaimana metode, bagaimana pola pembelajaran, bagaimana modus pembelajaran yang efektif untuk anak-anak kita. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin 2 tahun yang lalu kita masih berbicara tentang revolusi industri, tentang disrupsi. Dan kali ini apa yang kita bicarakan 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, menjadi kenyataan, walaupun melalui pandemi. Ya. Jadi disrupsi di berbagai hal, ya. Dan tentu saja dalam hal ini di bidang pendidikan, memaksa kita untuk berpikir, untuk bertindak dan bersikap dengan cara yang baru. Dan ini tentu saja kita semua sudah mengalami, dan Bapak Ibu akan dan tentu sudah mendapatkan pengalaman dan sesuatu yang baru yang banyak sekali. Bapak Ibu yang saya hormati, Kementerian, Bapak Menteri, bahkan Bapak Presiden selalu menekankan bahwa di era MBKM ini kita harus menjalankan modus pembelajaran kita dengan cara berbeda. Ya, di tengah pandemi yang memang memaksa dengan modus pembelajaran yang berbeda, seiring dengan itu kita juga harus melakukan hal yang sangat berbeda bisa jadi bagi kita yang dibandingkan dengan apa yang kita praktekkan selama ini. Kita selama ini terlalu asik dengan diri kita, dengan satuan pendidikan kita, dengan kampus kita, ya. Dan dengan MBKM ditambah dengan kondisi pandemi ini, kita dipaksa untuk melakukan hal yang baru. Kita harus berkolaborasi dengan banyak pihak, ya, terutama dengan industri, ya, dengan perguruan tinggi lain atau siapapun yang pada intinya bisa
meningkatkan efektivitas dan meningkatkan mutu dari pembelajaran kita, meningkatkan mutu dari lulusan kita. Jadi begitu banyak hal yang harus kita lakukan, dan itu kita nilai sebagai hikmah dari pandemi ini, dari apa yang diujikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Bapak Ibu, selain itu tentu saja di tengah kita menghadapi peringatan 17 Agustus, di mana nanti jam 10.30 dan juga sore kita diminta oleh kementerian untuk ikut mendengarkan pidato Presiden, sehingga dari awal kita mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah tentu saja di semua bidang, di ekonomi, di kesehatan terutama, dan juga tentu saja di bidang pendidikan. Jadi salah satu aspek yang juga harus kita kembangkan terus di MPKM adalah bagaimana kita membuka diri, bagaimana kita selain berkolaborasi dengan industri, juga bagaimana kita membuka, mengurangi tembok-tembok sekat-sekat di antara lembaga, di antara unit-unit, bahkan di antara disiplin ilmu. Jadi sesuatu yang harus kita lakukan itu harus semuanya bagaimana menyertakan, bagaimana melakukan sesuatu secara bersama. Jadi kata kunci kolaborasi, komunikasi, kerjasama itu menjadi sangat penting. Nah, itu juga yang menjadi salah satu jadi esensi MBKM. Jadi bagaimana kita bisa membekali mahasiswa kita, lulusan kita dengan kompetensi yang ada variasinya. Selain core kompetensi yang memang 5 semester kita dapatkan di program studi. Itu yang harus selalu kita upayakan dengan berbagai cara. Dan saya yakin di tengah apa yang kita lakukan, perjuangan kita, kreativitas kita, itu juga proses pembelajaran dan pengalaman yang luar biasa bagi kita sendiri, bagi dosen, dan juga bagi satuan pendidikan atau bagi kampus kita. Tentu saja, sebagai akhir dari sambutan saya, kita selalu berdoa, berharap agar kita selalu diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, dan diberikan kemudahan dan kelancaran dalam melaksanakan tugas. Demikian yang dapat saya sampaikan di kesempatan yang sangat baik ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.